Baik, jadi itu jadi ada faktor pemahaman, pemikiran, persepsi, orientasi, mindset yang sering masih menghalangi, jadi gitu, untuk memberdayakan masjid sebagai pusat pendidikan dan juga pusat pemberdayaan umat secara umum. Yang kedua, keterbatasan atau kelemahan aspek SDM. Lalu kemudian, nah, jadi salah satu prioritas utama itu adalah bagaimana kita itu mengadakan program-program pendidikan apapun namanya dalam rangka untuk mencetak SDM unggul kemasjidan. Ya, Stitke, Rahmah, imam dan mungkin manajernya mudah-mudahan situ. Tapi juga yang lain-lainnya tidak cukup. Jadi dan lain-lain semua secara umum mudah-mudahan. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah kelemahan di bidang manajemen. Nah, itu problemnya. Jadi gitu. Solusinya sudah terjawab oleh Prof. Muhammad Rifani tadi, oleh Ustaz Cecep tadi, dan juga oleh 3 seri sebelumnya, seri pertama, kedua, dan ketiga. Itu solusinya. Alhamdulillah, amin. Kepada para narasumber, Prof. Muhammad dan Ustaz Cecep, dan seluruh hadirin dan hadirat yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk mengikuti seminar yang sedang kita adakan ini. Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang wajib kita syukuri untuk Allah Ta'ala, karena untuk kita bisa berada dalam satu kebersamaan yang luar biasa ini tentu Masya Allah kenikmatan yang tidak bisa kita nilai. Kita berada dalam sebuah kebersamaan kebaikan, bersama orang-orang baik, bersama orang-orang saleh, kebersamaan ilmu, kebersamaan berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan seterusnya. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan jadi untuk kita kebersamaan yang baik seperti ini. Baik, sebetulnya dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada panitia yang menempatkan saya di bagian akhir, karena saya jadi dapat banyak mengikuti dari awal, dari Prof. Muhammad Rifani tadi, dari Ustaz Cecep, dan juga meskipun saya yakin jadi yang beliau sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas tadi itu baru sedikit sekali. Masih banyak yang masih tersimpan, masih banyak yang belum tersampaikan. Mudah-mudahan kita ada kesempatan di waktu lain bisa lebih menggali lebih banyak dari beliau-beliau berdua. Tapi yang tadi saya katakan yang tersampaikan baru sedikit dibanding dengan yang belum tersampaikan. Tapi bagi saya dan saya kira bagi para hadirin dan hadirat semuanya itu luar biasa. Kita dapat motivasi, kita dapat semangat, kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat wawasan, insya Allah, dan kita dapat guidance. Dan itu kita butuhkan semuanya insya Allah, menuju sinergi dan kolaborasi yang apik ya ke depan insya Allah, dalam rangka mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat dan basis pendidikan umat insya Allah. Baik, sebetulnya tadi di samping saya bersyukur saya di akhir berarti saya belajar dan mendapatkan banyak. Jadi dari beliau berdua dan dari diskusi tadi. Yang kedua adalah bahwa sebetulnya jadi bagian saya di sini mungkin hanya bagian menutup, karena apa yang sudah kita dapatkan itu luar biasa. Jadi sudah sangat lengkap, jadi sangat cukup sekali, mungkin malah lebih-lebih barangkali. Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikan itu. Jadi kalau saya diberi bagian terkait dengan masjid sebagai pusat pendidikan umat,
itu bagian problematika pendidikan atau dakwah di atau oleh masjid ya, dan solusinya, maka secara singkat bisa saya katakan bahwa mungkin problematika atau problem serta persoalan. Jadi persoalan yang kita hadapi untuk menjadikan masjid sebagai pusat dan basis pendidikan umat, ya, itu saya rangkum dalam 3 poin. Yang pertama ada problem masalah yang terkait dengan atau yang terkait aspek pemahaman, pemikiran, ya, mindset, persepsi dan orientasi. Jadi baik orientasi umat secara umum tentang posisi, fungsi dan peran masjid, maupun juga persepsi, mindset dan pemahaman para takmir, para DKM, termasuk para imam, para khatib, para ustadz itu banyak yang masih sangat jauh sekali. Jadi dari yang seharusnya seperti yang tadi kita dengar paparannya dari Prof. Muhammad Rifani dan Ustadz Cecep tadi itu. Ini yang pertama dan ini yang paling utama. Jadi sering ketika sebagian kalangan atau 1-2 orang di antara pengurus, di antara takmir, di antara mungkin pengawas, pembina yang sudah memiliki wawasan yang terbuka, ingin lebih memberdayakan masjid itu sering terhalang oleh jadi sempitnya wawasan dan pemikiran serta pemahaman takmir lain, misalnya. Apalagi kalau posisinya pembina dan seterusnya, atau mungkin pewakaf. Artinya bahwa banyak pihak yang terkait dengan masjid itu justru menjadi dalam tanda kutip penghalang untuk masjid ini lebih diberdayakan, dimakmurkan, apalagi sebagai pusat pendidikan umat. Itu penghalangnya persepsi, penghalangnya mindset. Masjid itu pokoknya hanya untuk sholat. Kalau mau tambah ya sekedar untuk ngaji TPA, TPQ. Nggak lebih dari itu. Nggak boleh dipakai untuk yang macam-macam. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini tantangan yang paling berat saya kira, dan insya Allah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah problem yang terkait, permasalahan yang terkait dengan SDM. Jadi SDM yang memiliki pemahaman, pemikiran, persepsi, orientasi seperti yang kita dengar dalam webinar series ini, dari seri pertama sampai yang keempat sampai kelima nanti. Itu coba misalnya bahwa jadi yang sudah kita dengar bagaimana seharusnya masjid itu berfungsi dan berperan, jadi gitu. Salah satunya di sini sebagai pusat dan basis pendidikan umat, jadi gitu. Itu kan sudah kita dengarkan semuanya kan? Kita sudah dengarkan semua, termasuk sebagai basis dan pusat pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat. Jadi gitu. Nah, yang sudah kita dengar semuanya dan kita rekam semuanya itu sampai seri sekarang keempat dan sampai kelima nanti, terus kemudian kita bawa ke realita. Jadi gitu, ke realita. Kita tanya berapa? Atau pertama, sudah adakah dari SDM yang mengelola masjid selama ini, atau yang dekat dengan masjid selama ini, dari imam, dari khatib, dari takmir, dari pengurus, dari pembina, jadi gitu, dari termasuk remaja masjid. Jadi intinya semua pihak yang terkait dengan amanat memakmurkan masjid itu sudah adakah yang sudah mumpuni, ya, pemahamannya, pemikirannya, dan juga kemampuannya, jadi gitu, untuk bisa mewujudkan apa yang sudah kita dengar luar biasa di 4 seri seminar kita kali ini.
ditambah nanti sharing. Itu kita akan dapati sangat jauh. Sangat jauh. Jadi nyari SDM yang seperti itu. Jadi gitu. Jadi itu masih sangat jauh. Dan ini tentu merupakan jalan yang sangat panjang. Tapi kita sudah mulai insya Allah. Jadi faktor SDM. Jadi kalaupun sudah ada, misalnya ada, sudah ini bagus ini. Takmirnya, bagus pengurusnya, bagus pembinanya. Tapi kan butuh tim. Jadi, nah SDM yang lainnya itu masih belum gitu. Ini faktor SDM. Yang ketiga adalah faktor kelemahan manajemen, dan saya kira tadi sudah disampaikan ini pakarnya Ustaz Cecep, Masya Allah, dan dengan Pamdinya itu kita Insya Allah. Jadi saya kira wajib Stitki ke depan terus menjalin kerjasama, sinergi dan kolaborasi, networking dengan Pamdi dan juga yang lain-lainnya. Tentu juga dengan Prof. Muhammad Rifani tadi dan lain-lain, Insya Allah. Karena di situ nanti salah satu buah yang kita harapkan kita petik dari webinar series ini adalah terjalinnya sinergi, terjadinya networking, terjadinya kolaborasi dengan semua pihak, minimal dari potensi-potensi yang ada pada para narasumber dan pihak-pihak terkait itu sehingga harus sambung gitu, jangan putus dari sampai di sini saja. Baik yang di Indonesia saja maupun juga di Nusantara, bahkan juga kemarin ada sebagian narasumber dari Timur Tengah, Insya Allah itu harapan kita. Baik, jadi itu jadi ada faktor pemahaman, pemikiran, persepsi, orientasi, mindset yang sering masih menghalangi, jadi gitu, untuk memberdayakan masjid sebagai pusat pendidikan dan juga pusat pemberdayaan umat secara umum. Yang kedua, keterbatasan atau kelemahan aspek SDM. Lalu kemudian, nah, jadi salah satu prioritas utama itu adalah bagaimana kita itu mengadakan program-program pendidikan apapun namanya dalam rangka untuk mencetak SDM unggul kemasjidan. Ya, Stitki Rahmah, imam dan mungkin manajernya mudah-mudahan situ. Tapi juga yang lain-lainnya tidak cukup. Jadi dan lain-lain semua secara umum mudah-mudahan. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah kelemahan di bidang manajemen. Nah, itu problemnya. Jadi gitu. Solusinya sudah terjawab oleh Prof. Muhammad Rifani tadi, oleh Ustaz Cecep tadi, dan juga oleh 3 seri sebelumnya, seri pertama, kedua, dan ketiga. Itu solusinya. Jadi tapi itu solusi teoritis. Tinggal kita bagaimana melakukan proses secara bertahap, step by step-nya untuk memulai dari mana kira-kira. Tapi teorinya sudah lengkap, sudah cukup luar biasa yang tadi kita dengar, ditambah dengan yang sebelumnya itu solusinya. Tinggal bagaimana kita secara bertahap, step by step, mengimplementasikan itu. Baik, jadi itu sebetulnya kalau saya mau menyingkat yang saya sampaikan, atau bagian saya adalah itu. Jadi cukup, cuman mudah-mudahan kalau masih ada waktu, begini, ini saya ingin menyampaikan beberapa pengingat saja. Jadi ya pengingat dari yang juga sudah tadi disampaikan oleh Profesor dan Ustaz Cecep. Jadi ini terkait pertama adalah terkait dengan posisi, jadi fungsi dan peran masjid di dalam Islam dan bagi umat Islam dalam berbagai aspeknya. Itu bisa kita ketahui dari sirah tadi sudah disinggung oleh Prof. Muhammad Rifani, jadi luar biasa. Nah, tapi saya mengingatkan misalnya bahwa jadi pembangunan masjid, pendirian masjid itu merupakan prioritas paling pertama. Jadi di antara 3 prioritas yang dilakukan oleh Nabi SAW, agenda Nabi SAW yang dilakukan di awal keberadaan beliau di Madinah. Jadi ada 3 prioritas utama yang dilakukan Nabi SAW dalam rangka membangun
basis kekuatan baru, basis masyarakat, basis umat, dan bahkan basis politik di Madinah waktu itu ada 3 yang beliau lakukan. Yang pertama, jadi salat awlawiyat, 3 prioritas. Yang pertama adalah mendirikan Masjid Nabawi. Bahkan sebelum Masjid Nabawi, Masjid Kuba dibangun duluan. Jadi gitu. Terus Masjid Nabawi. Yang kedua adalah al-mu'akhah bainal mu'minin. Bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan di antara umat beriman yang waktu itu terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Itu dipersaudarakan secara sangat khusus. Kemudian yang ketiga adalah membuat kesepakatan. Kesepakatan kerjasama membuat akad perjanjian yang berupa mitsaqul Madinah, piagam Madinah, yang menjadi pedoman bagaimana kaum muslimin dan bersama seluruh komponen masyarakat dan bangsa yang tinggal di Madinah waktu itu bersinergi, bekerja sama, saling topang, bahu membahu, membangun kehidupan bersama yang baik di Madinah. Nah, selain tadi mempersaudarakan di antara kaum muslimin, kaum mukminin, dan ini nanti juga menjadi salah satu amanat utama. Amanat utama masjid. Itu. Bagaimana ini masyarakat. Tinggal silakan tentukan jaraknya dari masjid itu berapa. Berapa ke utara, berapa ke selatan, berapa ke barat, berapa ke timur. Masyarakat lingkungan masjid itu adalah masyarakat yang solid, masyarakat yang bau-membau. Masyarakat itu bagaimana masih berperan. Itu termasuk masyarakat jangan hanya yang muslim. Kalau yang muslim mu'akhah imaniyah, Islamiyah, yang muslim dibangun ikatan wala, ikatan persaudaraan. Jadi artinya kalau sampai ini masyarakat sekitar masjid, lingkungan masjid, itu jaraknya hanya beberapa meter. Itu kok masyarakatnya nggak akrab, saling berseteru. Ini berarti masjidnya belum berfungsi. Jadi masjidnya belum berfungsi. Jadi gitu. Ketika di lingkungan masjid itu jarak beberapa meter, beberapa puluh meter, itu antar tetangga. Itu yang satu tetangga miskin, itu sampai kesulitan makan, sampai kesulitan biaya untuk pendidikan anaknya, sampai kesulitan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya. Padahal hanya beberapa meter sebelahnya itu ada jamaah masjid juga yang tiap hari jamaah di masjid itu bersama yang miskin. Ini nggak tahu ini. Takmir masjid, imam masjid, DKM masjid nggak pernah menyambungkan. Jadi gitu. Mengukhuwahkan, menyambungkan ikatan wala. Dan di sini kenapa masjid? Karena masjidlah yang paling efektif untuk melakukan membuat jembatan itu. Tentu dengan menerapkan apa yang sudah kita dengar dari para narasumber sebelumnya. Jadi gitu. Jadi seperti itu contohnya. Oke. Jadi itu yang tadi kita sebutkan. Pertama adalah pembangunan masjid, mempersaudarakan ini. Terus kemudian yang ketiga adalah mengikatkan hubungan. Jadi antar sama anggota masyarakat tadi di Madinah itu ada kaum muslimin. Kaum muslimin sudah dipertautkan di antara mereka dengan persaudaraan secara khusus antara muhajirin dan ansar. Tapi selain kaum muslimin itu ada kaum Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Maka kemudian Nabi SAW mengajak mereka menandatangani sebuah fakta, sebuah jadi ini sudah misak ya, sebuah piagam yang menjadi pedoman bersama, ditandatangani bersama untuk semuanya sepakat bahu membau, kerjasama, saling membantu dalam rangka menjamin keamanan Madinah dan mewujudkan kehidupan bersama dalam berbagai aspek itu yang baik. Itu. Dan ini juga
harus dipertahankan. Jadi tidak hanya ikatan persaudaraan keislaman antara jamaah masjid, tapi juga kalau di sekitar masjid itu ada anggota masyarakat non muslim, itu juga dia merasakan keberadaan masjid di sana. Kan Islam rahmatul alamin. Jadi gitu. Ya membuat semacam mitsaqul Madinah, semacam piagam itu tadi. Semacam gitu. Itu yang berperan masjid, yang berperan takmir, yang berperan pengurus, insyaallah gitu. Oke. Itu seperti itu. Nah, beberapa perenungan itu begini untuk para takmir. Jadi di dalam saya membaca beberapa hadis dan ayat. Jadi hadis pertama riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda dari Sayyidina Abu Hurairah, ahabbul bilati ilallahi masajiduha wa abghadul bilati ilallahi aswaquha. Jadi tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai itu adalah masjidnya. Sementara tempat yang paling Allah benci itu adalah pasarnya. Jadi gitu. Nah, perhatikan. Jadi ini itu maksudnya seharusnya. Ini kaidahnya. Jadi gitu. Tapi bagi siapapun yang ada menjadi penanggung jawab masjid, mulai dari pembina, pengurus, pengawas, terus terus kemudian jadi takmir, imam, jadi gitu. Bahkan juga para jamaah itu semuanya harus bekerja sama dan berpikir. Jadi seharusnya masjid itu adalah menjadi tempat yang paling Allah cintai. Jadi gitu, Allah cintai. Nah, di sini mari kita lihat bagaimana masjid-masjid kita. Terus kita perlu tahu ciri-ciri masjid yang Allah cintai seperti apa. Seharusnya. Ini bukan hanya pokoknya setiap masjid pasti otomatis, enggak. Kita juga harus berpikir bahkan ini membuat masjid-masjid kita itu memang sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan perannya, sebagaimana Allah kehendaki, sehingga ini pantas karena memang masya Allah. Jadi artinya optimal, berdaya, dan betul-betul makmur dengan kemakmuran yang jadi seperti itu yang kita inikan. Nah, ini kan kaitannya begini. Ya, kita semuanya hafal hadis muttafaq alaih. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan orang yang nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, itu pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Ya. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid. Oke. Kita biasanya seperti ini itu kita hanya mewajibkan jamaah atau orang Islam. Jadi gitu. Jadi, kamu kalau mau menjadi muslim yang baik harus menjadikan hatimu terpaut dengan masjid, tertarik dengan masjid, terikat dengan masjid. Jadi gitu. Semangat ke masjid. Oke, itu untuk jamaah. Ini saya sedang menata pola pikir kita. Tapi kalau untuk takmir, untuk imam, untuk bahkan termasuk marbot, untuk pengurus, untuk pembina, untuk pengawas, dan seterusnya itu, membaca hadis ini itu harus begini. Ini ada kewajiban dari Allah dan Rasulnya SAW untuk bagaimana kita selalu berusaha menjadikan masjid kita, jadi gitu, sehingga memiliki magnet dan daya tarik yang membuat para jamaah kaum muslimin itu terpaut hatinya dengan masjid. Perhatikan. Jadi jangan hanya kita haruskan orang Islam supaya enggak. Kita para takmir punya kewajiban bagaimana mari kita berpikir bagaimana caranya untuk menarik, mempertautkan hati para milenial, para orang tua, para remaja, para dewasa, itu hatinya terpaut di masjid. Bahkan termasuk orang perempuan. Perhatikan ya, terpaut hati ke masjid tidak mesti harus ke masjid. Jadi gitu. Terpaut hati ke masjid, itu apa itu? Cinta masjid. Jadi gitu.
mendukung semua program masjid. Berpikir peduli tentang masjid itu terpaut. Nah, itu tadi kita katakan. Jadi jangan sampai justru jadi kondisi masjid itu, kondisi takmirnya itu justru membuat masyarakat itu menjauh karena ada konflik antar takmir, ada perselisihan, ada pertikaian, ada perebutan apa dan apa. Bagaimana kaum muslimin mau terpaut hatinya dengan masjid ketika masjidnya seperti itu. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang hadis kedua, riwayat Imam Tabrani dari Sahih oleh Al-Albani, al-masjid itu baik itu kulitaki. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Jadi gitu. Artinya kalau orang bertakwa mestinya nyaman di masjid. Jadi gitu. Tapi kita para takmir, para DKM, para pengurus, para pembina, para imam di masjid itu membaca hadis ini harus berpikir begini. Ini masjid mesti menjadi rumah orang bertakwa. Maksudnya orang kalau ke masjid, berada di masjid, dekat dengan masjid itu maksudnya berarti menjadi orang bertakwa. Yang sudah bertakwa lebih bertakwa lagi. Dengan keberadaan dan peran masjid. Bagaimana caranya? Harus kita berpikir. Itu seperti itu. Begitu juga hadis yang terkenal, idza ra'aitumur rajula yartadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat menyaksikan seseorang yang sering ke masjid, gitu, suka ke masjid, maka saksikan bahwa dia orang yang beriman. Gitu. Tapi lagi-lagi tadi itu, kita harus berpikir bagaimana caranya agar supaya masyarakat kaum muslimin itu suka. Bahkan kalau bisa seperti yang tadi disampaikan itu, bisa jadi ini ada non-muslim karena merasakan ini itu mau ke masjid. Mau merasakan ke masjid. Jadi seperti itu. Jadi ini yang ini. Lalu kemudian hadis tadi sudah di ayat ya, firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 18 itu, yang terkait dengan yang memakmurkan masjid adalah hanyalah orang yang beriman. Di sini saya tidak berbicara tentang sifat-sifat yang memakmurkan masjid, tapi yang kita pikirkan adalah apa definisi dan cakupan makmurnya masjid itu. Karena ini yang nanti akan kita tentukan. Jadi gitu. Kalau yang pemahamannya pemakmuran masjid itu hanya dengan sholat, ya udah sudah dipakai sholat 5 waktu, udah makmur. Tapi apakah betul seperti itu? Masjid itu adalah baitullah, rumah Allah. Masjid itu baitu taqi, baitu muttaqin, rumah orang bertakwa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, masjid itu tempat yang di situ ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah, ada kasih sayang, ada ketenangan, ada kedamaian. Apakah cukup hanya diadakan sholat 5 waktu saja? Nah ini artinya bahwa pemahaman tentang pemakmuran masjid itu perlu kita pikirkan. Jadi gitu. Nah, coba kita berpikir bagaimana sih orang yang terpaut aja dengan masjid? Apakah orang yang tiap hari ke masjid aja atau tinggalnya di masjid? Jadi gitu. Dicoba perhatikan surat An-Nur ayat 37. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbih lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratan wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ini gambaran orang ya, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi yang akrab dengan masjid, yang dekat dengan masjid, itu dia di masjid itu bertasbih, mengagungkan Allah dengan salat, zikir, baca Quran, pagi dan petang. Tapi apakah ini orang-orang yang tinggalnya hanya di masjid? Untuk murojaah, untuk ngafal, udah nggak pernah beranjak dari sana. Tidak, mereka itu siapa? Mereka itu adalah rijalun yang suka bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengakukan Allah, salat di masjid itu, memakmurkan masjid itu adalah rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah. Adalah orang-orang yang tidak dilalaikan jadi dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat oleh aktivitas berdagang, aktivitas jual beli,
aktivitas ekonomi, aktivitas duniawi. Artinya orang yang terpaut hatinya dengan masjid bukan orang yang tinggal di masjid selamanya. Tidak. Orang yang berdagang, pedagang di pasar, pebisnis, pengusaha, profesional, jadi profesor, dokter, mahasiswa, beraktivitas dalam keseharian itu lebih banyak jamnya itu di luar masjid. Tapi itu tidak melalaikan mereka dari zikrullah, dari muaranya ke masjid. Jadi gitu. Jadi jangan dibayangkan orang yang memakmurkan masjid, orang yang di masjid saja. Tidak. Itu seperti ini. Jadi insya Allah gitu. Makanya coba baca surat Al-Jum'ah kan. Al-Jum'ah itu misalnya pada hari Jumat. Kapan masjid difungsikan dalam konteks zikrullah secara khusus? Itu hanya pada saat diadakan salat Jumat. Ketika azan Jumat kedua dikumandangkan, udah. Jadi fas'au li dzikrillah wa dzul bai'. Cepat menuju zikrullah, tinggalkan berbagai aktivitas apapun. Waktu azan. Artinya sebelumnya dia silakan beraktivitas di pasar, di kantor, di kampus, di jalan raya, di lapangan bola, silahkan sebelumnya. Aktivitas yang manfaat semuanya. Jadi gitu. Nah cuman begitu azan Jumat ke masjid. Ini orang masjid ya, ini orangnya itu. Terus disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jadi gitu. Apabila salat sudah usai ditunaikan, menyebarlah di bumi Allah Ta'ala. Jangan tetap di masjid. Jadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita? Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan umat lewat masjid, di masjid, dengan sarana masjid, dan menjadikan masjid sebagai basis atau pusatnya ini, porosnya itu bukan berarti kemudian kita mengajak masyarakat aktivitasnya 24 jam di masjid toh, atau mayoritas di masjid toh, atau separuhnya masjid. Enggak. Secara jam keberadaan di masjid mungkin sebagian kecil saja. Jadi gitu. Tapi roh mereka roh masjid. Start mereka dari masjid. Jadi gitu. Jadi hati mereka ada di pasar, ada di kampus, ada di perusahaan, ada di kantor, ada di mana saja, tapi hatinya di masjid. Itu bagaimana caranya? Itu maksudnya. Jadi gitu. Oke. Kita bicara pendidikan baik secara umum maupun secara khusus dalam konteks ini, dalam konteks masjid ya. Ini agar supaya kita tahu bagaimana. Saya ingin mengingatkan tentang goalnya. Masjid sebagai pusat pendidikan umat. Goalnya adalah dalam rangka mewujudkan jati diri umat Islam sebagai khairu ummah ukhrijat linnas. Ayatnya yang kita hafal surat Al-Imran 110 itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi adalah kalian merupakan sebaik-baik umat yang ditampilkan ke hadapan umat manusia seluruhnya. Nah, di sini artinya bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana kita memfungsikan, memberdayakan dan memerankan masjid sebagai pusat dan basis pendidikan umat, itu goalnya itu harus kita ingat. Goalnya adalah umat ini menjadi khairu ummah, umat terbaik. Nah, khairu ummah itu terdiri dari itu khairul afrad. Jadi sebaik-baik individu, muslim muslimah, khairu muslim, khairu muslimah. Sehingga bagaimana suatu masjid di sebuah masyarakat itu berpikir bagaimana individu-individu masyarakat di sekitar masjid di situ itu masing-masingnya itu menjadi khairu syakhsiyah, khairu insan, sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana saya mewujudkan khairu ummah, ya mari kita jadikan diri kita sebagai khairu insan, gitu. Terus dalam konteks keluarga, bagaimana saya mewujudkan, mendidik masyarakat agar supaya terbentuk khairu ummah? Ya kita harus jadikan setiap keluarga
di masyarakat setiap musim itu menjadi khairu usrah, khairu ailah, sebaik-baik keluarga. Kalau bapak sebaik-baik bapak, suami sebaik-baik suami, istri sebaik-baik suami. Silakan. Jadi istri sebaik-baik istri, anak sebaik-baik anak. Jadi gitu. Anggota keluarga sebaik-baik seperti itu, tetangga sebaik-baik tetangga. Terus kemudian lembaga. Jadi umat sebaik-baik umat adalah yang terdiri dari institusi-institusi. Kan umat punya banyak institusi kan, lembaga, organisasi. Nah, berarti kalau kita siapapun yang berpikir untuk berperan ya, jadi punya kontribusi dalam membentuk khairu ummah ke depannya nanti, itu kalau dia di yayasan berarti bagaimana caranya yayasan saya yayasan terbaik, terunggul. Kalau punya perusahaan-perusahaan terbaik. Nah, kalau kita punya masjid sebagai takmir, punya masjid sebagai pengurus, bagaimana kita menjadikan masjid terbaik? Khairu masjid. Silahkan. Jadi gitu. Itu seperti itu. Jadi itu goalnya, insya Allah seperti itu. Baik, apa itu? Secara umum kita menjadikan masjid sebagai sebagai pusat ya. Itu sebagai basis dan sebagai poros. Artinya bahwa semua itu berangkat dari masjid dan bermuara ke masjid. Bayangnya gitu. Itu agar supaya apa? Mengapa? Tadi kan disampaikan lewat Cacap gitu. Jadi mengapa kita melakukan segala sesuatu, termasuk pendidikan berbasis masjid itu pentingnya apa? Itu kalau kita mendapatkan, kalau pendidikan kita, meskipun mungkin kemarin pendidikan ekonomi misalnya gitu ya, tapi berbasis masjid, berangkat dari masjid itu maksudnya apa? Rohnya itu roh masjid. Kalau roh masjid itu roh cinta Allah. Jadi gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengadakan misalnya kok pendidikan ekonomi umat, mencetak pebisnis muslim, basisnya masjid, pastinya ini adalah pembisnis ini pembisnis dalam rangka ibadah. Jadi gitu. Itu maksudnya. Rohnya roh masjid, roh ketaatan, roh rumah Allah. Jadi roh cinta kebaikan dan kerahmatan gitu seperti itu. Jadi itu secara umum. Nah, kita harus berpikir pendidikan itu karena memang goalnya adalah khairu ummah melalui khairu muassasah. Jadi sebaik-baik lembaga institusi, apapun institusinya, sebaik-baik keluarga, sebaik-baik individu. Dan itu meliputi berbagai aspek. Aspek akidah, keimanan, aspek ibadah, aspek akhlak, aspek kepribadian, aspek pemikiran, aspek sosial, aspek ekonomi, jadi aspek potensi diri dan seterusnya. Kalau seorang dikatakan khairu itu dari berbagai aspeknya, itu berarti menuntut agar supaya pendidikan itu komprehensif. Setidaknya di sini adalah mindsetnya, pola pikirnya, orientasinya. Jadi jangan berpikir berarti semua dilakukan oleh masjid ya, tidak mungkin tentunya. Jadi gitu. Ada nanti yang terpenting adalah para takmir, mulai dari imam, takmir, pengurus, DKM, semuanya itu punya pola pikir itu, bahwa kita harus berperan untuk mewujudkan tarbiyah syamilah. Jadi pendidikan yang menyeluruh, yang komprehensif, karena yang ingin kita tuju adalah terbentuknya umat yang unggul, umat yang terbaik fit dunia wal akhirah. Kalau kita bicara khairu ummah itu jangan hanya dipahami sholatnya bagus saja, tapi juga unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi gitu. Itu persepsinya, itu mindsetnya. Nah, untuk mewujudkannya nanti akan bagi tugas. Jadi gitu. Masjid ngambil bagian mana yang bisa dilakukan. Selebihnya mana yang bisa disinergikan, di networkkan, membangun networking kan. Mana yang bisa dikolaborasikan. Jadi gitu. Jadi mana yang mungkin diserahkan ke yang lainnya. Tapi semua paham. Kita menuju ke sana semuanya. Insya Allah begitu. Itu penting sekali.
bahwa yang kita harapkan adalah pendidikan komprehensif, setidaknya dalam pola pikir, dalam mindset, dalam persepsi. Semua ingin itu, tinggal nanti dalam melaksanakannya tentu kita atur. Terus saya ingatkan bahwa pendidikan berbasis masjid, dengan masjid sebagai pusat dan basis, itu bukan, tolong dipahami, itu bukan berarti, ini bukan hanya kita batasi, bukan kita batasi pada aktivitas pengajaran, taklim ya. At-tarbiyah laysat ta'liman. Jadi at-ta'lim minat tarbiyah, jadi itu. Pembelajaran atau pengajaran ilmu itu bagian dari tarbiyah, tapi tarbiyah bukan hanya taklim. Jadi gitu, bukan hanya ada taklim di masjid, ada pengajian kajian, itu bagian saja. Jadi gitu. Jadi bagian saja. Tapi pendidikan itu lebih dari itu. Perhatikan. Jangan hanya kita berpikir hanya, oh yang penting kita mengadakan kajian, pengajian, seterusnya. Tapi itu bagian, tidak terpisahkan. Tapi kita harus, tadi karena yang kita wujudkan, ingin kita wujudkan adalah individu unggul, keluarga unggul, khairu ummah. Jadi institusi unggul, umat unggul, bangsa unggul dalam berbagai aspeknya, maka tidak mungkin itu bisa kita penuhi hanya dengan taklim saja, penyampaian ilmu, transfer ilmu. Tapi juga ada dengan yang lain-lainnya. Insya Allah gitu. Dan saya kira bagian ini semuanya sudah dikupas ya dalam seri-seri yang lainnya. Jadi sehingga pendidikan yang kita maksudkan dengan menjadikan masjid sebagai pusat dan basisnya itu jangan hanya dipahami pendidikan dan pengajaran yang langsung saja. Ini langsung dan tidak langsung. Dilakukan sendiri langsung atau dengan sinergi kerjasama dengan yang lainnya. Insya Allah begitu. Lalu kemudian, sehingga di sini penting sekali untuk yang tadi sudah diingatkan Prof. Muhammad Rifani dan juga Ustaz Cecep, itu adalah mutlak sinergi, kolaborasi, membangun networking itu mutlak. Jadi gitu. Ini gara-gara pola pikir, gara-gara orang mindset itu untuk melakukan ini itu masih sangat tidak mudah. Tapi harus kita mulai dan kita upayakan. Jadi pola pikir networking, pola pikir sinergi, pola pikir kolaborasi itu harus kita tanamkan, harus kita masifkan itu bagi para pengelola masjid. Jadi gitu. Jadi dan itu saya harapkan untuk mulai bisa terwujud di sini ya. Ini tidak hanya nanti Stitki dan Ar-Rahmah, tapi juga silakan siapapun yang hadir di sini itu manfaatkan seperti ini untuk membangun networking, membangun sinergi, membangun kolaborasi. Tapi yang jelas bahwa mari kita wujudkan dan implementasikan jadi gitu al-aqliyah al-jamaiyah itu. Jadi itu pola pikir kebersamaan, dan itu sangat penting sekali. Terus yang saya ingatkan bahwa jadi pendidikan di masjid atau dengan basis masjid ini bukan berarti atau tidak dibatasi pada aktivitas-aktivitas pendidikan dan pengajaran di lingkungan masjid, di dalam masjid dan di komplek masjid saja. Perhatikan, tadi saya katakan bahwa itu mungkin yang langsung. Jadi gitu. Tapi yang tidak langsung. Seperti ini pendidikan masjid. Kenapa? Yang mengadakan masjid. Tapi apakah kita adakan di Masjid Ar-Rahmah? Atau di masjid mana? Tidak. Jadi gitu. Jadi seperti ini contoh misalnya gitu. Jadi pendidikan dengan menjadikan masjid sebagai basis, sebagai poros, sebagai itu bukan berarti tidak hanya dibatasi pada aktivitas pendidikan dan pembelajaran di dalam masjid dan di lingkungan masjid. Jadi gitu. Nah, itu tolong dipahami itu. Tapi lebih luas dari itu semuanya. Jadi menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan umat itu, masjid sebagai basis, sebagai stat, sebagai poros, sebagai nadi, sebagai jantung, sebagai paru-paru, sebagai ruh. Ini kan rumah Allah, tempat paling cinta Allah Ta'ala,
rumah takwa, rumah keimanan, rumah kemakmuran, rumah ketenangan, rumah. Artinya harapan kita itu bahwa pendidikan dengan berbasis masjid itu maksudnya adalah pendidikan yang dipenuhi dengan makna-makna semuanya. Jadi pendidikan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh kedamaian, penuh ketenangan, semangat menyatukan dan seterusnya. Insyaallah begitu. Terus di bagian akhir saya sampaikan tentang di sini yang harus kita pikirkan dalam rangka untuk menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan umat dan basis ya pembelajaran umat untuk menuju terbentuknya khairu ummah itu bagaimana kita memberdayakan dan mengoptimalkan pemberdayaan potensi-potensi masjid. Potensi-potensi masjid itu pertama potensi posisi masjid. Secara umum sebenarnya masjid punya potensi itu. Misalnya kalau gini, itu masjid itu potensi memiliki daya magnet spesial yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat manapun. Tuh. Jangan hanya dibatasi untuk sholat. Nabi dulu itu mengundang para jamaah, para sahabat ke masjid bukan hanya untuk sholat. Jadi gitu. Untuk berbagai hal termasuk untuk perang. Jadi kayak gitu. Jadi azan itu untuk yang lainnya juga. Nah, artinya bahwa ini poros, ini penyatu, ini magnetnya. Jadi masjid memiliki daya tarik, daya magnet spesial itu untuk umat, untuk masyarakat. Masa nggak dimanfaatkan? Misalnya sebagai penyatu. Makanya kita sangat prihatin ketika itu masjid-masjid yang seharusnya merupakan penyatu umat Islam, bahkan dengan umat non-Islam itu justru banyak difungsikan ya, bukan berfungsi. Ada pihak-pihak yang tidak paham, tidak bertanggung jawab, memfungsikan masjid sebagai pemecah belah. Jadi gitu. Nah, ini harus kita ini kan. Jadi potensi posisi masjid. Terus ini potensi imam, potensi khatib, potensi narasumber kajian, dan mobil khusus potensi jamaah. Jadi ini bagaimana masjid ini yang tiap hari memiliki anggota yang datang rutin tiap hari 5 kali. Jadi jamaahnya di situ ada orang kaya, di situ ada orang miskin, di situ ada dokter, di situ ada profesor, di situ ada ulama, di situ ada tukang bengkel, di situ ada berbagai potensi, masya Allah. Tapi tidak pernah difikirkan bagaimana ini diberdayakan. Jadi gitu. Disinergikan gitu. Cukup datang sholat ini itu. Itu database jamaah tetap, jamaah ini potensinya seperti apa. Sekedar sederhana saja misalnya bahwa berfungsi untuk menyambungkan. Insya Allah gitu. Oke, jadi insya Allah seperti itu. Sedikit jadi penegas saja dari apa yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Irfan Pitra tadi dan Ustaz Cacep, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas materinya dari ilmunya. Saya kira tadi ada beberapa pertanyaan di chat Zoom. Alhamdulillah tadi anak kira sudah terjawab oleh antum semua Ustaz. Baik, insyaallah. Insyaallah pertanyaan sudah terjawab semuanya nggih. Alhamdulillah, syukron katsiran kami ucapkan untuk 3 pemateri dan kami mohon maaf kepada para peserta yang pertanyaannya pada kesempatan kali ini belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Teringat qaul sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan kesusahanlah yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita susah. Maka dari itu, jangan menyerah untuk mencoba dan jangan sekali-kali mencoba untuk menyerah. Jangan katakan pada Allah, ya Allah, saya punya masalah yang besar, tapi katakan pada masalah, hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf atas segala khilaf dan kata-kata yang kurang berkenan di hati.
Saya Muhammad Hamim Asidiki selalu moderator, mohon izin undur diri dan kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Hamim Asidiki yang telah membersamai kita sebagai moderator pada materi pertama, kedua, dan ketiga. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Diingatkan kembali kepada para peserta sekalian untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah dibagikan di chatbook Zoom maupun YouTube, karena akan digunakan untuk membuat e-sertifikat bagi peserta yang hadir. Sembari para peserta mengecek link absen yang sudah diberikan, kami mengingatkan kepada para peserta seminar hari ini untuk menghadiri acara Seminar Internasional Manajemen Masjid 2020 seri yang kelima, yang insya Allah akan dilaksanakan pada dulu, yang akan diisi oleh Imam Syamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation New York, USA, Dr. Andes Haji Muhammad Molik, Founder Laznas Nurul Hayat, dan Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Roziki, MM, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Jatim. Insya Allah akan dibagikan lagi link pendaftaran untuk seminar selanjutnya di grup WhatsApp peserta yang telah dibuat oleh panitia sebagaimana sebelum-sebelumnya. Acara yang terakhir pada seminar kali ini yakni doa sekaligus penutup kepada Saudara Ijlalur Rahman, mahasiswa Stidki Ar-Rahman Surabaya semester 7 asal Sumeneb, hafidz Al-Quran 30 juz. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suaranya ya? Alhamdulillah terdengar. Ini mohon maaf sebelumnya ini backgroundnya menutupi muka saya yang ganteng ini ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara seminar internasional Masjid sebagai pusat pendidikan umat. Insya Allah hakul yakin. Setelah kita selesai mengikuti acara ini, Allah akan mudahkan kita dalam mengatasi problem-problem masjid. Dan ilmu yang kita dapatkan barusan mudah-mudahan menjadi berkah dan mampu kita terapkan. Dan mudah-mudahan juga masjid yang kita pegang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, para pejuang-pejuang Islam, dan mampu mencetak para hafidul Quran, ulama-ulama dunia yang hafal ribuan hadis, paham ilmu-ilmu Islam. Mudah-mudahan juga masjid yang kita ini menjadi makmur, dan kami ingin ya Allah sama dengan sholat Jumat. Ya Allah, ijabalah doa-doa kami. Inilah cita-cita kami ya Allah. Kami siap menjadi pelayan-Mu ya Allah. Kami tidak ingin melihat rumah Engkau sepi ya Allah. Kami ingin masjid kami kembali ramai sebagaimana Masjidil Haram. Juga kami ingin menjadi, dan juga kami ingin masjid ini menjadi solusi buat umat Islam ya Allah. Apapun yang terjadi, kami siap menghadapi resiko apapun. Dan tidak ada resiko yang paling baik kecuali kematian yang Engkau ridhoi ya Allah. Tolong ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Lebih baik kami mati di masjid daripada kami mati di luar. Lebih baik kami mati di masjid daripada kami mati di rumah atau di rumah sakit. Tolong ya Allah, rapatkan kembali saf-saf umat Islam ya Allah. Teguhkan hatinya, kuatkan jiwanya. Karena hanya Engkaulah yang patut kami takuti. Bukan corona, bukan PKI, bukan pelaku penusukan dan lain-lain. Tentu kami tetap ikhtiar ya Allah. Cabutlah nyawa kami ketika bibir kami dalam keadaan basah dengan kalimat zikir ya Allah. Kami rela ya Allah, kami rela ya Allah. Allahumma fir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablugha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa akwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Ijlan yang telah memimpin doa pada acara seminar hari ini. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa menambah keberkahan acara pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, kami mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk mengikuti acara seminar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020 dengan tema Potret Masjid Mandiri dan Berdaya. Dan kami informasikan juga bahwasanya seminar pada kali ini direkod. Para hadirin bisa mengakses melalui akun YouTube channel Ar-Rahmah TV dan jangan lupa untuk meng-like, share, komen, dan subscribe. Hadir sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Miqdad Faruqi selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Mohon maaf dan pamit undur diri. Mari kita tutup acara seminar hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada para hadirin sekalian atas waktu untuk mengikuti acara seminar pada hari ini. Kami persilakan kepada para peserta hadirin sekalian untuk meninggalkan ruang Zoom acara ini.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر